Oknum PNS kantor urusan agama di Palembang tertangkap gunakan narkoba. Kejiwaan tersangka penggantung anak diperiksa kejiwaannya. Pemain Sriwijaya FC diliburkan. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Amira Nur Zahwa, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awal informasi pertama dengan seorang oknum ASN kantor urusan agama di Palembang ditangkap polisi karena menggunakan sabu. Pengakuan tersangka pada polisi menggunakan sabu untuk meningkatkan percaya diri. Melengkapi berkas perkara tersangka ayah yang gantung anaknya, Polrestabes Palembang melakukan tes kejiwaan pada tersangka. Selain itu, polisi juga melakukan pemulihan psikologi pada korban. Kompas TV Palembang. Setelah jeda kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Demikian juga di lingkungan kantor TVRI Sumatera Selatan sendiri yang juga sempat terkonfirmasi bahwa salah seorang karyawati di bagian keuangan meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Oleh sebab itu, Yoga dan Mila, saat ini seluruh aktivitas di TVRI Sumsel masih dilakukan lockdown sejak tanggal 15 hingga 22 Juli besok. Sebagian besar karyawan-karyawati TVRI Sumsel juga telah melakukan rapid test dan hingga saat ini dari hasil tes tersebut menunjukkan hasil non-reaktif. Pelaksanaan rapid test juga masih terus berlangsung hingga hari ini secara bertahap. Namun jika nantinya diketahui dari hasil rapid test ada yang terkonfirmasi reaktif, maka akan segera dilakukan tes swab lanjutan. Langkah ini tentunya diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi dari Palembang, Sumatera Selatan, kembali ke studio bersama Mila dan Yoga. Ya, Ari Ekasari melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Telah hadir menjumpai Anda. Di setiap minggunya program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, memakai masker terbukti secara signifikan mengurangi jumlah virus yang terdeteksi dalam partikel yang dilepaskan saat bernafas dan batuk. Memakai masker merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona, yang utamanya menyebar lewat transmisi udara. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai memakai masker dapat mencegah COVID-19, kita akan membahas secara mendalam bersama narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini, yaitu Dr. Roli Pola Pasaribu SPPD KP Finasim dari Rumah Sakit Siti Hodijah Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Iman. Mudah-mudahan ini dokter ya, kita harus mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Baik. Dr. Roli Pola Pasaribu SPPD KP Finasim, terima kasih banyak dokter dari Rumah Sakit Siti Hodijah Palembang, dokter yang sudah berbagi informasinya pada malam hari ini. Baik, pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Sumsel bangkit, Sumsel adaptasi kebiasaan baru, Indonesia maju. Pemirsa, demikian dialog kesehatan di program Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Devin Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Seperti biasa setiap hari Selasa jam 8
Kita bakal nemenin kamu semua di rumah itu dengan program kita tentu yang paling keren ini ya, di Lagu Lama. Caknya sembuh deh wong itu. Oke. Hari ini tema kita catatan sekolah. Lucu. Apa sih catatan sekolah itu biasanya? PR, terus tugas. Iya, Bang. Iya. Yang anak SMA lebih tahunan kayaknya. Iya, benar. Tapi kita juga mau ngajakin pemirsa di rumah untuk berpartisipasi, merequest lagu yang akan kita mainkan di sini. Tentunya boleh request di telepon kita 364666 dan juga boleh di Instagram kita karena kita udah nge-post tadi ya, ada list-list lagunya yang kira-kira akan membawa kita semua bernostalgia lagi di malam ini. Di Instagram kita di @sriwijayatv. Dan untuk yang mau nonton jauh di sana tidak ada halangan lagi, langsung aja install aplikasi kita di Sriwijaya TV ya, langsung aja ketik Sriwijaya TV ntar nongol, atau boleh juga streaming di YouTube, di Facebook, tentunya bisa juga. Tapi nanti kita akan balik lagi. Ngapain ya kita nanti ya? Ayo, mau ngapain? Mau belajar dong? Mau jajan kayaknya. Keluar main. Minggat, jangan enggak. Janganlah kamera itu dipakai karena Raya aku udah kate di situ. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Lagu Lama. Engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun. Halo, saya C.Edi Gerbek, presenter PAL TV. Pilih saya dalam Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan 2020. Penyiaran cerdas untuk Sumatera Selatan. Halo, saya Ellen Sindukini, presenter PAL TV. Pilih saya dalam Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan tahun 2020. Penyiaran cerdas untuk Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Lorong Manggar 3 Ilir. Sedikitnya 7 rumah ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun seorang petugas pemadam dan 2 warga terluka. Kita beralih ke informasi lain, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pali terus bertambah. Saat ini total kasus corona mencapai 307 orang, tersebar di 5 kecamatan wilayah Kabupaten Pali. Dinas Kesehatan Kabupaten Pali mengumumkan total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 kini berjumlah 307 orang. Meningkatnya pasien COVID-19 setelah adanya penambahan sebanyak 20 orang pasien. Penambahan pasien baru ini terjadi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Sejauh ini ada 5 wilayah di Kabupaten Pali yang terpapar COVID-19.
kelima wilayah tersebut meliputi Kecamatan Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal, Tanah Abang, dan Kecamatan Abab. Namun dari kelima wilayah itu, Kecamatan Talang Ubi merupakan daerah dengan jumlah pasien terbanyak, yakni mencapai 224 orang pasien. Yaitu berjumlah 307 kasus. Untuk penyebarannya mana aja, Pak? Penyebarannya yaitu di 5 kecamatan, paling banyak yaitu di Talang Ubi 224, dan di Penukal Utara 28, di Kecamatan Penukal 23, Tanah Abang 18, dan Kecamatan Abab 14. Dengan penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini membuat Kabupaten Pali kini masih berada di zona oranye. Untuk itu warga pun dihimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pali. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang melaksanakan pembukaan babak final Lomba Bidar Mini di Sungai Keramasan, Kelurahan Karyajaya, Palembang, dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat, baik bagi penonton maupun peserta. Energi dalam negeri, khususnya migas, dapat dipenuhi dengan baik tentu memerlukan upaya yang lebih keras. Tahun ini merupakan tahun tantangan bagi sektor hulu migas. Triple shock yang terjadi ialah harga minyak yang sempat turun drastis, pandemi COVID-19 dan penurunan konsumsi migas. Anda masih bersama kami pemirsa. HUT 63 tahun Bang Sumsel Babel melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Al-Islam yang berada di Jalan Mitra Haji Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar. Dalam kunjungan ini, jajaran direksi Bang Sumsel memberikan bantuan santunan dan sumbangan sembako untuk para penghuni panti. Grand final penganugerahan pemilihan Bujang Gadis Palembang 2020 dilaksanakan di Hotel Arya Duta dengan protokol kesehatan COVID-19. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa berharap para pemenang Bujang Gadis bisa menjadi marketing program pemerintah Kota Palembang, yaitu Palembang Emas Darussalam, dan menyampaikan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Kembali bersama kami pemirsa, pemerintah Kota Palembang melaunching 3 rute jalur sepeda di Kota Palembang, yakni rute Kambang Iwa, Benteng Kuto Besak, rute Jakabaring Benteng Kuto Besak, dan rute Kambang Iwa PS Mall, guna menghindari resiko kecelakaan di jalan raya. Konflik 2 dokter di Palembang dengan manajemen salah satu rumah sakit. Sekolah di Palembang bersiap sambut belajar tatap muka dengan protokol kesehatan. Perbaikan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sudah mencapai 60%. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, inilah Kompas Sumbaksa selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama di Kompas Sumbaksel hari ini, saudara. 2 dokter di Palembang terlibat konflik dengan manajemen salah satu rumah sakit di Palembang menyusul pemberhentian yang dialami keduanya. Kasus tersebut saat ini ditangani Dinas Tenaga Kerja Palembang. Sumatera Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali. Ramadhani, presenter PAL TV. Jangan lupa pilih saya dalam Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan tahun 2020, penyiaran cerdas untuk Sumatera Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi 45 bertemu lagi bersama saya Rizky Amrina. Dalam Ngopi 45 tentunya membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, pandemi virus corona atau COVID-19 mengubah kehidupan kita dan bagaimana cara kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Yuliarni MKes selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Kiki. Apa kabar Ibu Yuliarni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu tentunya, dan kita akan membahas mengenai mencuci tangan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi sebelumnya Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai tema mencuci tangan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, untuk mengingatkan kembali ke masyarakat bagaimana itu virus COVID-19. Silakan Ibu. Ya. Tentunya Ibu melanjutkan kembali untuk sosialisasi protokol kesehatan, bagaimana Bu hasilnya dan sosialisasinya sendiri? Sosialisasikan protokol kesehatan agar masyarakat lebih sadar lagi dan lebih ingin lagi melakukan protokol kesehatan yang sudah dijadikan kebiasaan baru kita. Baik, terima kasih Ibu. Tentunya pemirsa Ngopi 45 untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Sumsel bangkit, Sumsel adaptasi kebiasaan baru, Indonesia maju. Pemirsa, akhir kata saya Rizky Amrina, undur diri dan sampai jumpa. BNN Lampung tangkap oknum polisi jadi pengedar narkoba. Kelompok tertentu di Sumsel lakukan pembakaran dan pembalakan hutan dan lahan. Timnas sepeda trek lakukan TC di Malang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robian Syekh, kita jalan Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi pertama, saudara, jelang pilkada serentak di 7 kabupaten Sumatera Selatan, pemerintah provinsi gelar deklarasi pilkada damai. Deklarasi diikuti seluruh parpol, Forkopimda, dan penyelenggara pilkada. Tim Liputan Kompas TV, Palembang. Saudara, masih terbakarnya lahan dan hutan di Sumsel saat ini. Di Tengari, Satgas Karhutla Sumsel dilakukan oleh kelompok tertentu. Satgas akan mengoptimalkan patroli udara agar oknum pembakar lahan dapat ditangkap. Saudara, setelah jeda kami masih akan memberikan Anda sejumlah informasi menarik lain. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara Debat Publik putaran kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020. Acara ini terselenggara berkat kerjasama KPU Musirawas Utara dan TVRI Sumatera Selatan. Debat publik merupakan salah satu media sosialisasi bagi pasangan calon terkait visi, misi, serta program unggulan yang akan diusung selama 5 tahun mendatang. Halo, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya, kali ini kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Haji Ahmad Najib, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Wima? Sehat ya Pak? Sehat, ya, Pak? alhamdulillah. Sibuk nggak Pak hari ini? Nggak juga, biasalah rutin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik, dan kali ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai pengawasan kampanye dan pelanggaran pilkada. Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini, dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan aplikasi Anjungan Bantuan Sosial Sriwijaya yang berfungsi sebagai pusat data penerima bantuan sosial kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Jika tidak masuk dalam data